Kita langsung ke DPR-nya langsung ingin menyampaikan aspirasi, akan tetapi yang menemui hanya 5 pada waktu itu dari 50 yang ada gitu kan. Nah kalau mereka kan dari punya Dewan sendiri rumah sendiri loh. Belak-belakan itu, belak-belakan ya kita itu alasannya kayak gini. Kita itu kan ngopeni partai juga Mas. Kita kan ini. Gimana itu, Bes? Ini itu. Nah, Ngopeni partai, Bes. Artinya mau berapapun nominalnya, ini nominal yang besar. Ini adalah jumlah yang besar. Maka bukan kemudian kita gontok-gontokan, Soal angka ya? Iya, angkamu salah. Jangankan ditawarkan lah, kami datang ke sini itu untuk apa ya? Untuk mengkritisi kalian. Mereka menawarkan, Pak. Mereka menawarkan dengan nyolot. Dengan nyolot itu. Oh, dengan nyolot? Dengan nyolot. Apa ya sih mereka harus di demo terus baru menyampaikan? Apa ya sih mereka harus di aksi terus gitu kan, di demonstrasi terus? Tribuners, kembali lagi bersama kami, tim Tribun Banyumas, masih di acara podcast Berisik. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak biasa. Kita bersama teman-teman mahasiswa yang mewakili para peserta aksi saat tuntutan terkait tunjangan DPRD Banyumas yang terlampau fantastis. Mari kita berkenalan langsung dengan Mas. Perkenalkan, oke. Tribuners dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Yoga Dwi Yuwono sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sekaligus sebagai koordinator lapangan pada waktu aksi demonstrasi kenaikan tunjangan DPRD Banyumas. Yoga, sekarang. Ya, perkenalkan Tribuners dan sahabat-sahabat sekalian, nama saya Muhammad Hafiz Bayaki, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Sudirman, yang dimana saat ini menjabat juga selaku Koordinator Pusat Aliansi BEM Banyumas Raya. Bentar, Mas Yoga pakai alma mater. Hafiz kok nggak pakai alma mater? Karena alma mater saya dicuci, sebagaimana kampus saya yang harus dicuci supaya bersih. Oke, ke Mas siapa dulu? Mas Hafiz atau Mas Yoga ini? Mas Yoga tanya. aja, Pak, yang dekat sama. Kita pengen tahu ya, Tribuners juga pengen tahu. Karena Tribuners itu taunya aksi yang bakar-bakaran itu ya. Yang pertama itu kan Yang di demo alun-alun. soal kematian driver ojol di Jakarta. Iya. Nah, kemudian di periode selanjutnya, teman-teman melakukan aksi kembali. Yaitu demo tentang kenaikan tunjangan DPRD Banyumas yang tidak kalah fantastis, sama halnya dengan daerah-daerah lain dan DPR pusat. Nah, kita pengen tahu ceritanya. Mas Yoga, Mas Hafiz, bisa diceritakan kembali saat itu situasinya seperti apa? Saat hari H demo di DPRD tanggal 23 September ya? September. Seperti apa? Apakah teman-teman berapa jumlahnya? Dari mana saja? Kemudian ketemu siapa di DPRD? Apakah Dewan yang terhormat berani menemui teman-teman yang kelihatan garang ini? Oke, pada waktu di tanggal 23 September itu kami memang melaksanakan aksi untuk sebagai bentuk nyata daripada kita keberadaan mahasiswa sebagai social control dan juga mengontrol bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat tentunya. Nah, pada waktu itu kami melaksanakan aksi bersama dengan BEM Unsud, BEM UMP, dan IMM pada waktu itu, serta masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi kita. Nah, waktu itu kami memang malah ada beberapa orasi terlebih dahulu di depan gedung DPRD yang memang tajuk kami adalah mimbar demokrasi. Gimana kenapa adanya tajuk mimbar demokrasi? Kami menggaungkan narasi ataupun bahasa demokrasi di situ. Harapannya supaya semua orang yang mengikuti aksi bisa menyampaikan aspirasinya, bisa menyampaikan keluh kesahnya berkaitan dengan tunjangan yang memang fantastis itu. Nah, pada waktu itu memang kami melakukan negosiasi yang begitu alot dengan kepolisian. Kita negosiasi yang begitu alot dan pada akhirnya Alotnya itu gimana? Maksudnya izinnya seperti apa gitu atau ada kayak penghalang gitu di situ?
Ya pada waktu itu kan kami pada prinsipnya sebagai mahasiswa dan juga teman-teman untuk pada prinsipnya itu menyampaikan aspirasi. Yang kedua menyampaikan tuntutan dan kajian akademis kami. Nah, akan tetapi kami menginginkan pada waktu itu si DPRD-nya yang menghadap ke kami. Gitu. Bukan mahasiswa yang menghadap DPRD. Ya pada intinya yang terpenting adalah kita adanya dialog pada waktu itu sih Pak. Intinya itu kan ya? Ya pada intinya seperti itu. Kemudian ya dialog bersama dengan polisi dan sebagainya, dan akhirnya kami sepakat dengan kawan-kawan yang ada di situ, teman-teman aksi, untuk ya sudah, karena memang kita ingin menyampaikan aspirasi dan juga menyampaikan kajian akademis kami, sehingga akhirnya kami masuk ke dalam ke gedung yang jam berapa waktu itu jenengan sama teman-teman masuk itu? Kita masuk di jam setengah 5 ya, jam 16.30. Mereka yang manggil atau ada perwakilan gitu waktu teman-teman dari BEM ini aksi, terus mereka ada yang manggil gitu atau gimana? Ya itu, jadi manggil sih gimana ya Pak, karena memang dari tim negosiator polisi itu menyampaikan ke kami gimana Mas bila kita diskusinya di dalam saja. Berarti dari negosiatornya Polri menghubungi teman-teman mahasiswa yang ada di luar DPRD untuk diajak masuk ke dalam untuk audiensi gitu intinya. Tadinya di luar. Terus kemudian dikondisikan untuk masuk ke dalam ya. Ya lebih ke kita diskusi sih Pak pada waktu itu, karena memang dari teman-teman mahasiswa dan juga peserta aksi ya pada prinsipnya kan kita aksi damai satu. Yang kedua adalah menyampaikan aspirasi, sehingga apapun yang terjadi, yang terpenting adalah kajian akademis kita juga tersalurkan dan juga tuntutan yang kita bawa itu tersampaikan. Oke, poinnya Mas. Ketika masuk ke dalam diterima oleh para anggota dewan, yang menemui siapa saat itu? Pada waktu itu ada 5 anggota dewan dari 50 anggota dewan. 50. Dari 50 hanya 5, dan kita pun harapannya padahal ya gini Pak, ekskalasi seberapapun itu, bila mana ada rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi, sudah menjadi hal yang wajar dan yang lumrah bagi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili rakyat, itu tanpa agenda dari mereka. Biasanya kan ada reses yang memang mereka mencari massa dan sebagainya. Kita langsung ke DPR-nya langsung ingin menyampaikan aspirasi, akan tetapi yang menemui hanya 5 pada waktu itu. Dari 50 yang ada gitu kan. Di situ ada ketua DPRD, kemudian ada dari Komisi 3, kemudian dari anggota dan juga dari wakil juga kalau tidak salah. Ada 5 pokoknya itu. Ada 5 dari perwakilan anggota DPRD. Kami pun mempertanyakan dan memperjelas. Itu sorry. Itu sistemnya berarti kalian yang menghadap ke wakil rakyat itu. Posisinya mereka yang di mimbar. Terus mahasiswa di hadapan mereka gitu. Ya kami hadap-hadapan sih Pak. Lebih tepatnya ya nggak di mimbar juga, karena memang kalau dari lantainya juga setara ya. Tuntutannya apa yang disampaikan saat itu? Yang paling utama sih paling urgent adalah mereformasi ataupun merevisi daripada tunjangan rumah itu sendiri. Karena kalau misalnya dihilangkan itu pun kasihan. Ya kasihan juga gitu kan Pak. Tapi setidaknya tunjangan yang diberikan kepada DPRD berkaitan dengan rumah dan transportasi itu ya wajar berdasarkan peraturan pemerintah di pasal 18 2017. Di situ menyebutkan bahwa tunjangan ataupun tunjangan perumahan dan sebagainya itu harus ada asas kewajaran dan asas kepatutan, sehingga ya kami di dalam tuntutan itu meng-highlight bahwa yang harus ada revisi berkaitan dengan tunjangan perumahan dan juga transportasi itu. Oke, teman-teman menyebut angka nggak? Tuntutannya berapa? Misalnya dari nominal, kalau nggak salah itu kan untuk pimpinan DPRD Banyumas 42,6 juta ya, sekitar itu ya untuk pimpinan. Nah, teman-teman mungkin sudah melakukan kajian tersendiri, punya nilai yang dianggap wajar, yang dianggap pantas untuk tunjangan perumahan DPR itu berapa? Kalau ditinjau dari harga sewa yang ada di Banyumas sendiri, Pak,
Kalkulasinya adalah 1 tahun. Ketika 1 tahun yang ada di Banyumas, harga sewa termahal di Banyumas itu 120 juta. Kemudian ketika 40 juta itu, 42 Itu juta. sudah mewah ya? Itu sangat mewah dan kita pun nggak tahu itu di perumahan mana misalnya di Banyumas itu sendiri. Karena per bulannya itu 42 juta dan ketika dikalkulasikan, iya itu 511 511 juta. Setengah M lebih. Iya. Dari 1 tahun kan ya Mas? Iya itu kalkulasi 1 tahun dan ya kami juga mempertanyakan pada waktu itu ke anggota DPR apakah ini sudah ada sudah dilandasi atas dasar kewajaran kepatutan atau tidak. Nah waktu itu memang mereka-mereka yang di depan dan juga DPR itu menyampaikan bahwa ya tidak bisa dinilai dari hal perspektif ini wajar enggak, ini patut apa enggak. Ya memang, tapi kan setidaknya ada landasan untuk acuan kewajarannya seperti apa di Banyumas. Apalagi mayoritas yang ada di depan waktu itu adalah orang Banyumas itu sendiri. Ya. Seperti itu. Dan kami dan orang-orang yang berada di depan kemarin kan ibaratnya sudah bertahun-tahun berada di Banyumas. Apa iya enggak tahu gitu kan dengan apa namanya dan perlu nggak sih untuk tunjangan rumah, kan mereka kan warga Banyumas juga itu ya kan, tahu rumahnya ketuanya di mana, anggotanya di mana, beberapa mungkin teman-teman pernah ini nggak menyelidiki mereka rumahnya di mana sih kok sampai minta tunjangan perumahan segitu gedenya misalnya, atau mereka tunjangan perumahan itu dipakai untuk memang benar-benar beli rumah misalnya atau sewa rumah, atau jangan-jangan mereka ke kantornya PP itu. PP artinya pulang ke rumah memang sudah punya rumah di Banyumas, bahkan di pusat kota yang jaraknya dekat dengan kantor. Pernah nggak atau paling tidak tahu misalnya ada anggota dewan, ketuanya rumahnya cuma di sini tok kok masa minta tunjangan segitu gitu misalnya. Ya, sebenarnya memang terlepas dari beberapa memang kita tahu gitu, walaupun tidak semuanya dan belum tentu pimpinan juga gitu, pimpinan dalam arti ini ketua atau wakil ketua DPRD. Cuma yang menjadi sorotan di sini adalah memang apakah di tengah kondisi masyarakat Banyumas yang UMK tergolong rendah dari standar rata-rata provinsi, kemudian melihat situasi masyarakat di bawah, di mana kajian yang sudah kami susun adalah melihat bahwa angka kemiskinan di Banyumas yang banyak begitu, termasuk yang banyak di, bahkan kalau kita melihat secara lebih umum di Jawa Tengah juga termasuk provinsi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi gitu. Kami rasa tidak ada, dan atas kajian ilmiah kita meyakini bahwa memang tidak pantas dan tidak patut begitu. Apalagi dengan anggaran sebesar 42,6 juta per bulan. Itu apakah betul-betul dialokasikan untuk rumah gitu? Ini yang menjadi pertanyaan gitu. Sehingga memang, dan apa aja kebutuhan rumah itu apa aja gitu. Tentu ini pun ketika memang kebutuhannya mahal, kebutuhannya sangat tinggi, apa pantas begitu sebagai perwakilan rakyat menikmati fasilitas yang sangat mewah tentunya dengan nominal segini gitu. Dibanding dengan kualitas hidup masyarakat Banyumas gitu. UMR kita rendah gitu. Itu berkali-kali lipat, dan memang salah satu yang menjadi concern teman-teman mahasiswa adalah ketika memang ini diselidiki, kemudian distribusi anggarannya kemana aja, 42,6 juta ini itu untuk ketua ya, dan pun dengan wakil ketua dan anggotanya oleh mungkin kalau yang berhak untuk menyelidikan kan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan gitu. Apakah betul itu benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan rumah gitu? Dan bagaimana peng-SPJ-nya, pertanggungjawabannya seperti apa gitu? Apakah benar itu untuk kebutuhan rumah? Memang ketika memang rumahnya semahal itu apakah pantas begitu? Ya. Tentu ini jadi hal yang dalam tindak pidana korupsi itu kan ada namanya markup ya. Ya, markup atau penggelembungan harga. Jadi harga nilai aslinya berapa, digelembungkan RAB-nya berapa, jauh lebih tinggi. Ya. Nah, apakah menurut teman-teman ya, analisa teman-teman, ketika mereka mendapatkan tunjangan 42,6 juta per bulan untuk perumahan, tapi ternyata kenyataannya tidak dibelanjakan untuk kebutuhan perumahan, misalnya untuk sewa rumah atau membeli rumah, itu termasuk, menurut teman-teman ya, apakah itu termasuk pelanggaran nggak? Atau bahasa hukumnya markup bisa dikatakan begitu nggak? Ya, kalau menurut pendapat kawan-kawan mahasiswa tentu ini menjadi suatu
bukan disebut kelalaian lagi tapi kesengajaan begitu. Kesengajaan untuk Dan berangsur berlangsung bertahun-tahun begitu. Apakah benar untuk tunjangan rumah? Ketika memang mungkin sempat kita dengar info bahwa ini untuk keperluan misal kita bersosialisasi ya entah untuk membayar kondangan gitu kan atau misal ada hajat-hajat dari masyarakat yang ingin kemudian sowan ke anggota dewan minta dibantu dan lain sebagainya. Ada yang sakit misalkan. Nah, ini tentu apakah itu sebagai kebutuhan perumahan gitu dan apakah benar SPJ-nya dibutuhkan untuk itu gitu. Nah, karena ini anggaran ini uang rakyat gitu. Mungkin diganti Mas, bukan tunjangan perumahan tapi tunjangan rumah tangga. Tunjangan rumah tangga. mungkin itu lebih tepat walaupun kondangan masuk di situ. Ya, walaupun secara substansial memang itu menjadi hal yang kita pertanyakan ya gitu kan. Memang anggota dewan itu memang menyelesaikan permasalahannya bukan dengan ketika ada mungkin masyarakat kita yang membutuhkan gitu kan untuk bertemu anggota dewan untuk minta dibantu. Persoalannya jangan diselesaikan secara personal tapi secara sistemik begitu. Sebagai anggota dewan itu jangan ada orang butuh misal Pak saya belum makan misal ya ketika memang ada yang Pak saya belum makan saya ingin dibantu gitu ya ngasih uang itu bukan sebuah solusi yang mungkin solusi saat itu aja tapi cara ini mempengaruhi cara berpikir sistem pantesan mungkin kebijakan Banyumas gitu-gitu aja nggak maju-maju dibanding kota-kota lain di Jawa Tengah gitu karena dari cara berpikirnya ketika memang anggaran itu dialokasi untuk hal-hal seperti itu maka itu tidak menyentuh ranah dasar dari sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Ya kita pernah ya berbincang mewawancarai seorang narasumber dari anggota dewan. Ya. Kenapa tunjangan dewan itu kok gede banget gitu ya? Padahal kita menilainya dia itu nggak realistis masa perumahan segitu gitu kan, hanya untuk sewa rumah atau beli rumah masa sampai segitu. Nah kalau mereka kan dari dewan sendiri rumah sendiri loh. Belak-belakan itu, belak-belakan ya kita itu alasannya kayak gini. Kita itu kan ngopeni partai juga Mas, kita kan ini gimana ini, itu Bes? Ini itu nah ngopeni partai Bes, bukan itu ngopeni bisa rakyat ini enggak memang bisa ditolerir enggak kebutuhan anggota dewan, kebutuhan di luar anggota dewan, afiliasi dia dengan partai misalnya itu harus dipenuhi dengan tunjangan yang mereka dapatkan. Gimana Mas Yoga? Gitu Mas Susah Yuda coba. ini sepertinya. Ya misalnya mereka kan butuh buat ini tim ses misalnya butuh untuk partai ngopeni konstituen misalnya, tapi mereka nggak punya kan nggak mungkin kan menganggarkan dari misalnya langsung bikin rencana anggaran untuk ini otomatis dari negara nggak dibolehkan. Makanya mungkin kedoknya dalam tanda kutip ya ini juga sekedar analisa ya diambilkan dari mungkin tunjangan apalah itu. Nah kalau menurut Mas Huda, Mas Hafiz gimana seperti itu? Mas Yoga diperbolehkan Mas Yoga Mas Huda. Iya. Kalau berbicara diperbolehkan atau enggak secara normatifnya ya memang tidak. Karena sejatinya apa yang sudah menjadi alokasi anggaran yang sudah ditetapkan melalui rancangan rancangan daerah atau apa ya? Itu kan memang rancangan daerah yang perda ya Pak ya. Itu kan memang sudah ada alokasinya dan memang peruntukannya memang sudah jelas. Jadi kami rasa ya memang tidak kurang tepat bila mana itu dialokasikan ke arah-arah demikian. Dan kita juga harus melihat DPR ini harus melihat bahwa mereka kedudukannya hari ini adalah wakil rakyat sekalipun ada afiliasi dengan partai. Tapi yang terpenting adalah dasar daripada mereka dibentuk dan sebagainya kan untuk menjadi penyambung lidah daripada masyarakat yang ada dan rakyat yang ada di Indonesia saat ini kan, khususnya Banyumas. Tapi jika yang dia prioritaskan adalah afiliasi dan sebagainya, entah itu partai atau lain sebagainya, menurut kami jelas tidak tepat. Jelas itu tidak etis. Karena kalau ditinjau dari masyarakat sendiri, kemarin misalnya ada studi kasus di salah satu desa, tapi Banyumas juga? Di Banyumas. Jadi ada nenek, pokoknya apa sih? Iya. Yang Bubuk Reot itu ya. Iya, udah lansia, kakak beradik tapi dengan rumah yang tidak layak huni.
Dan kalau kemarin kita juga menyampaikan data, Pak. Kita menyampaikan data pada waktu audiensi. Di Banyumas sendiri masih 70.000 rumah yang tidak layak huni. Kemudian disanggah oleh Ketua DPRD. Itu enggak segitu, Mas. Data yang masuk ke kami adalah 55.000. Ya artinya mau berapapun nominalnya, ini nominal yang besar. Ini adalah jumlah yang besar. Maka bukan kemudian kita gontok-gontokan, Soal angka iya, angkamu salah, angkaku yang benar. Ya, oke lah kalau misalnya kita keliru ataupun data kita kurang data kita keliru dan sebagainya, ya enggak masalah, tapi pada poinnya bukan itu. Poinnya adalah Dia tahu kalau banyak yang nggak Iya. membutuhkan. Iya. dan dia tahu masih banyak rumah yang tidak layak huni, akan tetapi masih tidak melihat ke arah situ, itu bagaimana gitu kan. Apakah maksud daripada Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah mewakili kemewahan rakyat, mewakili Yang mewah aja berarti. iya, Yang mewah-mewah aja ya. mewakili Kesejahteraan rakyat. kesejahteraan rakyatnya atau bagaimana kan seperti itu. Wis mundur ya Pak, Kabupaten Mendurusi juga karo cacah ya Pak. Wis mundur. Nah ini piye, Pak. Engko nurut arahan jenengan. Berarti mereka sudah melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya kan mewakili Ngawur ya. rakyat. Ya, Sudah terwakilkan semua. Ya sebenarnya gini, Yok, yang waktu itu ikut audiensi ya. Iya. Puas nggak sih untuk audiensi itu? Apakah apa yang ingin disampaikan Yoga itu dan teman-teman mahasiswa maupun masyarakat sipil itu tersampaikan nggak sih? Tersampaikan, tapi gimana hasilnya? Puas nggak untuk jawaban dari para dewan yang ada di sana? pada akhirnya kami walk out, Pak. Walk out ya? Iya, kami walk out dan itu menandakan ketidakpuasan kami dan dalam proses audiensi waktu itu. Karena memang yang kita tanyakan di awal dari jumlah anggota DPR dan keseluruhan DPR juga yang hadir cuma 5, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari kami yang memang berdasarkan ilmiah, berdasarkan kajian juga Data. dan data juga tidak terjawab, dan akhirnya di situ kami tidak mendapatkan jawaban yang memang konkret dari mereka yang dari DPR itu, dari dewan-dewan itu, kami tidak mendapatkan jawaban konkret. Ya, mereka jawabannya apa terkait yang tuntutan teman-teman untuk menurunkan Nah angka justru tunjangan itu? iya, justru yang disampaikan mereka adalah membandingkan dengan daerah lain. Oh, membandingkan. Membandingkan yang dengan lebih daerah. besar. Iya, kayak misalnya Cilacap dengan kami di Banyumas ini lebih dari segi angka kemiskinan. Ketika angka kemiskinan yang ada di Banyumas kemudian dibawa ke Cilacap, itu nggak miskin. Itu kan Berarti minta tambah. iya, Kita tambah berarti ya. Intinya ya. Kalau enggak jangan dikurangi lah. Jangan dikurangi lah. Ngomongnya gitu. Ini mas yang dikurangi. Iya, maksud kami gini, Pak. Dan ada hal yang memang menurut kami juga tidak masuk akal ya, karena kalau kami lihat dari profil dari ketua DPRD yang kemarin kita audiensi menyampaikan kami tidak tahu tunjangan perumahan dan juga transportasi sebesar itu. Loh? Iya, mereka menyampaikan demikian. Mereka bilang nggak tahu. Iya, kami juga nggak tahu, kami juga kaget. Kami tahunya memang ketika sudah ramai dan sebagainya. Lah, terus Kalau uangnya Mas itu Yuda- masuk kemana? Mas sudah sendiri tahu informasi soal angka tunjangan di Banyumas itu kapan? Iya, kami kan ya sekarang untuk mencari informasi kan tidak susah ya Pak. Iya. Tidak susah. Tapi kan setelah gegeran rame DPRD itu ya. Iya, dan Artinya makanya sebelumnya sekelas Mas Huda, Mas Mas Sofyan ya? Yoga. Mas Yoga, salah bahasa. Gara-gara kebayang angka yang tinggi itu loh Pak. Jadi black. Alasan. jadi butuh Buddha, petunjuk Iya, dulu iya. Buddha. Petunjuk dari Allah gitu. Ya, gimana? Mas? Ya tadi ya. Tapi begini Pak, ini menjadi menarik sebenarnya karena ini merupakan satu fenomena efek domino sebenarnya. Jadi, Ya. tunjangan DPR RI yang sebelumnya Iya, sempat iya, ramai di kerusuhan sekitar akhir bulan Agustus hingga awal September gitu. Yang mana ini kemudian memicu. Sebenarnya saya Oke, yakin oke. pun harusnya ketika memang data dari DPR di masing-masing daerah itu diketahui publik, tentu mungkin yang bergerak nggak hanya Banyumas aja. Dan dari dulu ya. Dan dari dulu gitu, mengingat karena ini satu efek domino kondisi nasional yang dimana DPR RI itu dirasa sangat fantastis tunjangannya di tengah kondisi rakyat Indonesia yang waktu itu banyak mengalami represi, kemudian ketika menyampaikan protes itu bahkan dilindas, itu kan karena aksi menolak tunjangan DPR RI.
ketika sampai almarhum Afan Syahid dilindas oleh Brimob itu kan ketika memprotes soal tunjangan DPR RI gitu. Dan perhatian publik ini kemudian semakin mencuat gitu, semakin kritis untuk melihat bagaimana sih kondisi DPRD gitu. Sehingga dari berbagai daerah termasuk di Banyumas juga waktu itu mungkin di kisaran awal pertengahan bulan September gitu mengenai isu ini, dan pada akhirnya Banyumas bergerak gitu. Tentu ini jadi efek domino yang strategis ya. Dan kami berharap bahwa isu ini nggak hanya berhenti di Banyumas. Masing-masing daerah, maksudnya di Banyumas Raya, mulai dari Brebes Selatan, Cilacap, Banjarnegara hingga Purbalingga harusnya mengetahui bahwa kondisinya Dewan Perwakilan kita tidak mewakili kita gitu. Baik itu DPR RI maupun DPRD-nya di daerah-daerah. Iya, kaum intelektual saja, akademisi, kemudian media mungkin ya. Saya juga sendiri ya jujur ya. Baru tahu angka tunjangan DPRD Banyumas itu ya baru rame-rame kemarin itu. Kita googling, ternyata kita cari aturannya memang segitu gitu loh. Nah, tapi lucunya itu dia nggak tahu ternyata segitu. Dari dewanya. Jawabannya ya, ketika ditanya. Yang kalau waktu ditanya sama teman-teman dari mahasiswa ini, beliau bisa bilang kami nggak tahu ternyata kami menerima segitu. Dan itu selama ini, dan ketika ditanya teman kami reporter di lapangan itu jawabnya juga kita nggak tahu persis jumlahnya. Ya itu artinya hampir sama Pak. Kemudian kita sampai rekening siapa itu berarti? Pakai LPG-an. Kita sampaikan ke mereka bahwa ya kalau dari ketua DPRD-nya saja tidak tahu, itu hal yang tidak mungkin. Karena kalau kita profiling dari ketua DPRD itu, beliau masuk ke ranah politik dan menjadi DPR itu dari 2014 kalau tidak salah. Nanti bisa dikoreksi lah ya kalau berkaitan dengan itu, karena memang 2 periodean ya. Iya, artinya tidak mungkin kalau memang tidak mengetahui jumlah nominalnya berapa. Dan kemudian kita tarik juga waktu kita dialog. Apakah pada waktu proses rapat untuk APBD ini tidak dilibatkan anggota dewan? Karena kan tidak mungkin. Kalau nggak tahu berarti kan pada waktu rapat tapi tidur ya. Itu saya tahu gajinya tinggi, tahu banget ya. Rekeningku segini ya. Nah pada satu itu, yang kedua kami juga menyampaikan kalau memang jenengan tidak tahu, apakah lalu bagaimana fungsi pengawasan jenengan? Karena kan DPR pada dasarnya punya 3 fungsi kan. Salah satunya fungsi pengawasan dan auditing itu sendiri. Lah fungsi auditingnya bagaimana? Kalau jenengan saja tidak tahu, tunjangan dari jenengan saja tidak tahu. Bagaimana untuk mengawasi kinerja daripada eksekutif yang ada di Banyumas ini? Apa karena udah banyak jadi nanti kalau dibahas nanti malah turun nanti. Mungkin Pak ya. Upah guru karena koalisi Pak. Bisa jadi juga. Kita bicara upah buruh ya. Buruh itu kan bukan siapa-siapa, bukan public figure, mereka bukan mendapatkan upah dari uang rakyat. Itu saja buka-bukaan, upah buruh berapa, UMP berapa, UMK kabupaten berapa. Kok DPR yang jelas itu digaji dengan uang rakyat, mereka public figure, kok sampai masyarakat nggak tahu upah mereka berapa? Kemarin kalau nggak geger-geger geden itu kan nggak tahu, Pak. Nggak terbuka itu. Betul. Makanya kita tuntut kepada anggota DPRD Kabupaten Banyumas ya, salah satunya adalah membuka laporan keuangan, transparansi, syarat dan akuntabilitas yang tentunya menjadi satu prinsip untuk disampaikan ke publik gitu dalam penyelenggaraan negara ini, khususnya pemerintah daerah dan juga parlemen daerah gitu. Sehingga ya benar tadi, ini kan uang dari rakyat, kita yang bayar pajak gitu, pajak dinaikin terus gitu kan. Apalagi mungkin kalau di Jawa Tengah kita lihat sebelumnya kan kerusuhan di Pati gitu, yang kaitannya sama pajak juga, pendapatan daerah terus digenjot melalui pajak yang diambil oleh rakyat, tapi anggarannya tidak ditransparansikan. Ini menjadi satu hal yang kami tuntut ya, semisal ini tidak segera diindahkan, mungkin kita akan tidak segan kembali turun ke jalan, kemudian kembali menuntut apa yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat dan rakyat. Oke, dari sisi regulasi, kemarin Prof. Ibnu ya dari Unsud, dari pakar Unsud itu sempat bilang gini, terbitnya Perbub yang mengatur soal tunjangan DPRD Banyumas itu terbitnya belakangan, ditetapkan belakangan, yaitu April 2024. Iya, betul. Tapi berlakunya mundur dari Januari. Berlaku surut ya, berlaku surut. Berarti ditetapkan bulan April, tapi mereka gajiannya dari Januari. Nah, ini masuk akal nggak sih? Belum ditetapkan, tapi sudah gajian itu.
Akumulasi berarti ya. Iya, rapel. Dirapel, Akhirnya, kan? rapel. Harusnya kan kalau ditetapkan April ya berlaku mulai Untuk saat itu. April. Gajiannya mulai Mei. Nah, perlu nggak tunjangan DPR yang mulai Januari sampai April itu suruh kembalikan gitu ke kas daerah? Ya sebenarnya Viral, jangankan yang sebelumnya, yang sekarang pun harusnya kembalikan aja kalau SPT-nya nggak jelas kan. Tadi kan ditanya nggak tahu buat apa, harusnya Iya. ya dikembalikan aja ya nggak tahu buat apa itu loh. Makanya kan yang jadi persoalan kita kan seakan-akan kalau serapan anggarannya dikit berarti nggak kerja, itu kan belum tentu itu. Kalau yang sekarang kita kan seakan-akan dinas atau kinerja dari pemerintah dan anggota parlemen di daerah kan atau di nasional dimanapun ketika serapan anggaran gede berarti kerja. Ya, belum tentu. Tapi kan belum tentu gitu. Hmm, Masalahnya seakan-akan dengan anggarannya banyak, nanti kalau anggarannya sedikit berarti dinilai nggak kerja. Padahal juga belum tentu. Makanya yang penting adalah sebenarnya transparansi gitu. Transparansi termasuk tadi di bulan Januari, Februari dan Maret ya. Ya, 3 bulan ya. 3 bulan itu ya. Nah 3 bulan itu tentunya ya 4 bulan berarti. 4 bulan ya sama April gitu kan. Tentu ini menjadi satu concern bagi teman-teman mahasiswa ya, bahwa dan mungkin masyarakat sipil, karena siapa sih yang harusnya tahu dan menjadi mereka yang diberikan laporan pertanggungjawaban kecuali kalau bukan masyarakat begitu. Sehingga ya tentu anggaran itu bukan hanya dikembalikan ya kalau memang tidak digunakan ya, tapi memang ketika pun digunakan apakah benar digunakan untuk sebenarnya kalaupun gini ya oke anggarannya gede tapi kerjanya benar tuh nggak masalah gitu. Tapi ini pun bukan gaji tapi tunjangan gitu kan, tunjangan yang tidak masuk akal, kemudian alokasinya juga tidak benar-benar untuk masyarakat, tentu ya harusnya kalau memang itu dikembalikan aja semuanya gitu. Kalau memang tidak untuk masyarakat gitu. Karena berarti, beda gaji dengan tunjangan ya. Berarti nggak terpantau ya, maksudnya kinerja mereka ya. Iya, betul. Maksudnya ketika tadi si Hafiz bilang kalau tunjangan mereka gede tapi kerja mereka juga gede, ya nggak masalah kan sebenarnya. Iya. Yang penting kan juga transparansinya juga kan. Betul. Karena tunjangan dan gaji itu beda. Gaji itu dibayarkan berdasarkan pekerjaan yang rutin dilakukan. Ya. Misalnya setiap bulan, misalnya pekerjaan sebagai guru misalnya, setiap bulan ada gaji pokok. Ya. Tapi kalau tunjangan itu kan penghasilan tambahan dikasihkan berdasarkan kinerja. Berdasarkan tadi misalnya untuk perumahan, untuk kebutuhan lain itu. Jadi tunjangan ini diberikan itu harusnya idealnya itu berdasarkan kinerja. Ya, kalau misalnya DPRD itu kok kinerjanya buruk, misalnya tidak sesuai harapan masyarakat, ya apakah tunjangan ini layak diberikan? Kan gitu pertanyaannya ya. Loh, kalau menurut teman-teman gimana gimana? cara membedakan gaji dan tunjangan kan masuk dalam rekening yang sama? Ya tadi aja tunjangannya juga nggak tahu berapa kan ini Iya kan? gaji atau tunjangan ya. Gaji yang masuk pokoknya kan rekening. kecil ya. Kalau gaji pokok memang Lah ya, Tunjangannya kan sama-sama uang toh yang masuk dalam rekening kan. Nggak tahu ini misalnya katakanlah, oh ini uang gaji, kasih label uang gaji, terus ini uang tunjangan, kasih label uang tunjangan. Nggak gitu kan sebenarnya. biasanya beda. Rekeningnya itu kadang beda. Mm-mm. Rekening untuk gaji dengan tunjangan itu cuma kita nggak tahu juga kan. Cuma kita nggak tahu. DPRD aja nggak tahu tunjangannya berapa. Saya nggak tahu tunjangannya berapa ya. Iya. Itu yang jadi pertanyaan loh itu loh. Kok Kalau bisa ya? ngomong Mana seperti itu. Semoga beliau nonton ya. Nanti dihubungi Pak Biar. Ya, terus dari sisi regulasi lagi ya kembali. Karena acuan untuk memberikan gaji tunjangan itu kan harus ada payung hukumnya. Kalau payung hukum untuk pemberian tunjangan DPRD Banyumas ini kan berdasarkan Perbup Iya. yang tahun 2024 itu ya. Iya. Saya nomornya lupa. Nomor Dan 9. itu, 9. ya, dan itu diterbitkan oleh PJ Bupati sebelumnya. Iya. Nah, yang menarik di sini aneh dan ya aneh juga ya. Iya aneh. Karena itu peraturan bupati, harusnya itu kan bisa nggak bupati yang sekarang itu punya kewenangan ya untuk melakukan revisi. Oh, sangat bisa. Meskipun dia tidak terlibat dalam penerbitan itu. Pembuatan. Tapi kalau kemarin kita lihat di pemberitaan itu kan termasuk kita yang meliput sendiri. Bupati Sadewa itu seakan-akan justru malah ini melempar ke Gubernur. ini yang Harus terbitin konsultasi. PJ Bupati sebelumnya, bukan saya. Kemudian untuk merevisi ini juga harus Konsultasi kan ke gubernur. DPRD yang inisiatif. Nah, aneh nggak misalnya Perbup peraturan dibikin bupati, tapi bupati sendiri untuk melakukan revisi itu masih banyak pertimbangan dan menunggu itu.
nggak jemput bola gitu. Jadi wayang Menurut berarti ya teman-teman Mas gimana? Zaki? Iya, gimana Mas? Jadi wayang berarti Iya, itu. padahal perbub loh, bukan perda. Kalau perda Iya. kan ditetapkan bersama-sama Ya. ya, DPRD dengan bupati, ini jelas perbub. Kenapa Bupati Sadewe saya kan kok lambat gitu ya, maksudnya harus menunggu DPRD dulu, lempar sana lempar sini gitu. Terus yang kedua, perbub itu kan harusnya mengatur peraturan, mengatur yang lebih spesifik ya, Spesifik. juklak juknis lah. Ya. Juklak juknis terkait tunjangan. Harusnya perbub itu dia menjabarkan perda. Iya. Nah, saya sendiri belum nemu ini perda soal tunjangan DPRD Banyumas. Iya. Perbub itu harusnya menjabarkan perda. Perda itu harus sesuai dengan undang-undang. Nah, perdanya ini saya nyari belum nemu perda soal tunjangan. Teman-teman gimana? Iya, makanya sebenarnya ini yang jadi kami dari mahasiswa pun kajian kami juga belum menemukan ya aturan yang melandasi adanya peraturan bupati ini, karena gaji anggota parlemen ditentukan oleh bupati itu pertama secara etika politik, berbicara soal trias politika ya, itu kan juga seakan-akan DPRD ini bergantung sama bupati gitu. Padahal kan kita harusnya mengetahui bahwa perbub ini hanya juklak juknis gitu. Tapi peraturan yang mendasar ada di perda, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, menanggapi tadi persoalan Bupati Sadewo yang seakan-akan melempar begitu ya, melempar ke sana kemari gitu. Padahal ini kan jelas-jelas peraturan bupati gitu. Itu tentu kalau dalam perspektif kami melihat ini sebagai bentuk cuci tangan atas semua kegaduhan ini aja gitu. Apalagi sampai menyalahkan ataupun bukan menyalahkan ya, menyinggung soal aturan yang dilakukan oleh di masa PJ Bupati sebelumnya gitu. Padahal PJ Bupati itu kan secara kekuatan dalam birokrasi memang ya tidak setinggi bupati begitu kan, karena ya dia hanya sebagai penanggung jawab dan pelaksana tugas sementara begitu. Nah itu yang kami dapati. Mas juga ada tambahan? Iya, kalau misal berkaitan dengan bupati yang memang lambat dalam merespon ya, berkaitan dengan itu ya kami rasa harus dilihat bahwa kepentingan rakyat itu jauh lebih banyak daripada kepentingan elit. Ya. Artinya jenengan-jenengan yang berada di di pemerintahan hari ini adalah atas dasar dipilih oleh rakyat, dan apa yang disampaikan oleh jenengan itu sangat manis pada kala itu. Sehingga jangan hanya untuk memikat suara rakyat saja pada waktu kontestasi, tapi betul ada realisasi dan juga bukti nyata bahwa mereka memang memperhatikan rakyat. Tidak hanya memperhatikan tapi ngopeni, gitu kan. Artinya Ngelakoni juga. ngopeni dan itu Komandan Lutfi gitu. Yang jaga pemudik pakai laras panjang gitu. Lanjut. Jadi menurut kami adalah bagi pemerintah baik bupati ataupun DPRD Banyumas khususnya, maka cobalah tinjau lagi, cobalah lihat lagi apakah masyarakat, apakah rakyat Banyumas itu sendiri sudah sejahtera, apakah fasilitas-fasilitas yang ada di Banyumas sudah diperhatikan dan juga direalisasikan. Apakah guru-guru yang memang honorer sudah diperhatikan, dan lain sebagainya. Masih banyak aspek yang perlu diperhatikan, dan tidak selayaknya seorang pemimpin adalah cuci tangan seperti itu. Tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya bila mana seorang pemimpin yang mendeklarasikan dirinya orang yang sangat mampu untuk memimpin Banyumas, kemudian ada permasalahan. Menurut kami ini permasalahan yang kecil. Karena kenapa kita permasalahan kecil ya, karena mereka bisa loh sebetulnya untuk bisa merubah, untuk merevisi. Kenapa tidak dilakukan? Nah, itu kita tidak tahu gitu kan. Apakah ya saya tidak tahu juga itu. Tapi yang kita sampaikan di sini adalah cobalah lihat kembali bagaimana kondisi rakyat yang masih lapar, yang masih belum mempunyai rumah, dan juga masih banyak orang yang teman-teman yang belum bisa sekolah dengan layak. Betul. Lebih ke arah situnya sih kalau kami. Menarik ini Mas Zaki. Dua narasumber kita ini. Belak-belakan mereka. Luar biasa. Sampai Berani. menuding-nuding ya. Nonton ya Pak ya, harus nonton ya Pak. Ya, itu kan fungsi media untuk mengawasi. Oke. Jadi secara
regulasi tadi, peraturannya apakah bisa dikatakan, ini menurut teman-teman lagi ya, Iya. itu cacat administrasi, cacat hukum, misalnya karena ada proses tahapan yang tidak dilalui. Misalnya tadi perdanya tidak jelas, peraturan yang jadi induk payung hukum bagi penerbitan Perbup, itu apa landasannya. Kemudian yang kedua tadi soal partisipasi masyarakat. Apakah dari awal, padahal partisipasi masyarakat ini diatur dalam undang-undang. Iya. Peraturan apapun yang dibikin oleh pemerintah, entah itu perda, Perbup, undang-undang itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui apa? Salah satunya ada rapat dengar pendapat, Iya. sosialisasi. Nah, pertanyaannya apakah DPRD Banyumas selama ini sudah melakukan itu untuk menerbitkan peraturan keluarnya tunjangan DPRD? Nyatanya tadi saja teman-teman di sini, bahkan kami juga media ini aja baru tahu, apalagi rakyat. Mereka apakah sudah disosialisasikan, Pak? Saya ketika reses misalnya, gaji saya itu segini loh Pak, sebulan itu Pak 2,6 juta. Jenengan boleh inilah menuntut saya apa karena gajinya segini. Iya. Kan nggak pernah kan seperti itu reses menyampaikan sosialisasi gaji. Nah itu gimana? Soal partisipasi masyarakat, kemudian tadi soal kejanggalan dalam penerbitan Perbup. Ini kira-kira ada celah ruang di situ nggak yang bisa ya kira-kira teman-teman kritisi atau mungkin lebih jauhnya bisa digugat mungkin secara hukum prosedural itu. Jadi kalau kami menilai bahwa keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan peraturan itu, kalau menurut kami sih dilibatkan Pak rakyat. Tapi rakyat yang mana kami tidak tahu gitu kan. Rakyat yang jadi pengurus partai. Rakyat yang mana kita tidak tahu. Suka ngegongi dia. Menarik Bapak. Karena gini, kalau berbicara rakyat, sebetulnya mereka yang sehari ini menjadi DPR juga sebenarnya rakyat. Iya. Iya kan? Iya. Ya, Kan wakil rakyat itu. Dan Iya, bupati iya. yang hari ini menjadi bupati. Istrinya juga rakyat ya, cukup Oh, iya. dikasih tahu istrinya udah mewakili rakyat. Iya, itu kan Bisa bisa. jadi. Akhirnya rakyat yang seperti apa yang memang dikasih tahu kan seperti itu. Tapi sampai dengan hari ini dan sampai dengan hari ini transparansi dan juga keterlibatan daripada masyarakat sipil tentang kebijakan-kebijakan yang ada itu sejauh ini kami memang belum melihat itu. Dan kemarin pada waktu kita aksi, ada salah satu anggota DPR, saya yang sangat ingat sekali itu dari fraksi PKS itu, menyampaikan kami dengan gagah Dengan sombong dengan sombong, PD-nya. PD dan juga emosi gitu ya. Nggak tahu juga saya emosi ngapain. Berani ya, juga. emosi sama rakyat ya. Jadi mereka menyampaikan, ya kalian siap nggak jadi jadi mitra kami dalam mitra kritis kami. Lah, jangankan ditawarkan, lah kami datang ke sini itu untuk apa ya? Untuk mengkritisi kalian, untuk mengkritisi kinerja kalian. Kok ditawarin siap nggak jadi mitra kritis kami, itu hal yang retorik sekali, bahasa retorik bagi kami, Pak. Tidak perlu disampaikan, tinggal diaturlah jadwal kalian untuk ketika ada peraturan yang mau dibuat, diatur jadwalnya, di-share ke semua publik bahwa silahkan semua rakyat bisa untuk mendengarkan, bisa untuk, kan sangat mudah gitu kan. Nggak perlu harus siap nggak sih jadi mitra kritis kita gitu kan? Iya betul. Dan sekarang itu kan serba mudah untuk menyampaikan informasi. Media sosial. Media sosial sangat Nah, matang, bicara ya. komunikasi, ini kan tunjangan DPRD juga besar juga. Iya. Tunjangan komunikasi di 10 juta. Banyumas kalau nggak salah kan 10,5 juta ya. Iya. Nah, Itu komunikasi itu buat beli harusnya pulsa atau gimana? bisa lah untuk mengkomunikasikan, mempublikasikan soal ini gaji DPR segini, kerjanya seperti ini. Dan itu kalau di-share di medsos kayaknya nggak sampai segitu sebulan ya untuk Iya, gaji admin seorang paling anggota dewan. berapa kan sisanya tuh. Makanya sebenarnya kan saya tuh sampai nge-track media sosial anggota DPRD Banyumas tuh. Komunikasinya gimana? Ya, mereka? bahkan ya jangan kan komunikasi, Pak. Yang aktif aja berapa gitu. Bahkan ada yang nggak aktif, ada yang cuman posting ketika kampanye, selesai kampanye udah gitu Udah. kan. Udah kan nggak kosong gitu kan, nggak ada informasi yang disampaikan ke publik dan lain sebagainya. Berarti Jadi, untuk angka segitu juga belum pantas. Belum, Pak, belum Untuk pantas. tunjangan komunikasi segitu. Sangat belum pantas sekali gitu. Karena ya Cukup uang pulsa aja ya. Kayaknya setiap bulan ini ya. sih Pak, beli
beli Kuota apa namanya? internet. Beli PC gaming kayaknya sih. PC gaming ya. komputer Ya, gaming. komputer gaming kayaknya Komunikasi, sih, Pak. komunikasi. Masuk. Itu bisa ya. Sangat komunikatif. Kayak gitu. Jadi gaming itu untuk Untuk hiburan, barangkali kan DPRD kan pernah DPRD diprotes mahasiswa ini gimana? Saya beli PC gaming. Menarik. What next dari teman-teman mahasiswa ini? What next? Setelah dijelaskan audiensi seperti itu dan merasa tidak puas, Ada apa tenggat selanjutnya? kemarin ngasih waktu nggak sih teman-teman deadline ini harus ada jawaban, tuntutan dipenuhi berapa hari gitu kemarin? Ada dua hal Pak yang menarik. Yang pertama pada waktu kami di DPR itu di ruangan itu menyampaikan besok ya kita ke Bupati diskusi bareng. Ya oke besok. Kemudian kita tinjau lagi. Besok jam berapa Pak? Ya kita koordinasi dulu sama Bupati. Lah gimana wong kami? Ya kita udah mereka menawarkan kan Pak. Mereka Besok ya. menawarkan dengan nyolot. Nah, Dengan nyolot itu. oh dengan nyolot, Dengan nyolot. emosi gitu maksudnya. Emosi. Jadi yaudah besok kita ke sana. Ya ayo kita mah oke-oke aja mau besok mau sekarang juga Kamu nggak nyolot nggak? masalah. Ya kami sih santai Pak. Kita santai. Pak. Tapi mereka nyolot. Kita santai. Sepatang. Mereka nyolot. Terus kan ya udah kapan Pak? Besok kita koordinasi dulu lah gimana. Ini kan nggak konkret itu pertama. Yang kedua karena memang ada apa mau mereka menyampaikan juga dari DPR sudah melayangkan surat ke Bupati. Tapi kan, ya mana follow up tindak lanjutnya? Dan terakhir setelah kami walk out dari ruangan, kami di situ menyampaikan sikap kekecewaannya. Salah satunya adalah memberikan tenggang waktu selama 3 hari. 3 hari setelah audiensi ini ya. Iya, tapi sampai dengan per hari ini, karena kami jujur menunggu itikat baik daripada DPRD. Karena kan, ya apa namanya, apa ya sih mereka harus didemo terus baru menyampaikan, apa ya sih mereka harus diaksi terus gitu kan, didemonstrasi terus dengan apa namanya, apa mereka nggak punya, lah kan untuk anggaran media komunikasi aja banyak gitu loh. Iya. Kok nggak nggunain media untuk mereka menyampaikan, kami sudah menyampaikan, ini kan bisa Kalian untuk dikasih menjadi tindak makan nggak follow sih up. pas? Karena kan maksudnya di jangka waktu 3 hari itu kan bisa untuk mereka menyampaikan itikat baik, kami sudah menyampaikan, silakan ayo kita bareng-bareng di tanggal sekian jam sekian kita bareng-bareng. Nggak usah misalnya nggak usah misalnya kalau nggak punya nomor kita ini ya udah pakai media apa media dan kolaborasi dengan Tribun Banyumas misalnya, pasti kan bisa kan seperti Ya, itu. cukup diberitakan. Diberitakan Tapi DPR 3 hari suap, itu gitu kan. nggak ada info Jelasan. Nggak ada Pak. Sampai sekarang Berapa sampai hari? sekarang. Sampai sekarang udah berapa hari? Dari 23 kan berarti? Iya. 23 ke tanggal 26. Ya udah lebih dari 10 hari. 10 hari. Ya, kurang mau lebih. 2 minggu ya. Iya, mau hampir 2 pekan. Nah, kemudian untuk ini sih Pak, apa yang sekiranya kita akan kita lakukan, tentu di bulan-bulan ini memang ketika tadi sudah kita tinjau bahwa memang tidak ada itikat baik dari anggota parlemen kita di daerah. Tentu eskalasi berikutnya, semisal ini tidak segera selesai, mungkin Pak Bupati juga tidak menerbitkan peraturan bupati yang baru ataupun tidak membuat perda yang baru sebagai landasan, tentu sangat besar kemungkinan kita akan kembali mengajak masyarakat sipil untuk berkonsolidasi gitu. Apapun hasilnya, entah aksi, entah mungkin nanti audiensi dan lain sebagainya, tentu itu atas persetujuan hasil konsolidasi musyawarah mufakat antara mahasiswa dan juga masyarakat sipil dan berbagai organisasi yang akan kita undang gitu. Apalagi sekarang ini kan momentumnya menuju 1 tahun Prabowo Gibran ya. Menuju 1 tahun Prabowo Gibran, tentu segenap evaluasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah ini menjadi satu fokusan kita ya teman-teman di daerah. Mungkin nanti kita akan bereskalasi, teman-teman di nasional juga akan menyampaikan evaluasi selama 1 tahun ini keberjalanan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat secara umum gitu kan. Sehingga pasti akan kami masukkan dalam tuntutan mengenai permasalahan regional. Karena permasalahan regional sangat banyak Pak. Mulai dari pembangunan ekonomi gitu kan. Sekarang kita melihat Banyumas itu sebagai kota apa sih gitu. Ketika banyak perguruan tinggi di sini, tapi berapa persen kemudian Banyumas bisa menangkap potensi itu dan kemudian memajukan perekonomian daerah. Rata-rata perguruan tinggi di sini tidak memberikan efek positif begitu, karena memang tidak dikelola dengan baik sama stakeholder dan juga pemangku kebijakan. Belum lagi persoalan Taman Nasional Gunung Slamet gitu yang diwacanakan dan kemudian dapat mengancam ekosistem
sosial, ekonomi dan juga ekologis yang ada di situ gitu. Sehingga sangat banyak persoalan yang ada dan tentu ini menjadi satu perhatian ya untuk bisa segera diselesaikan, untuk bisa seminimal mungkin tidak bisa diselesaikan gitu ditanggapi gitu. Bagaimana progresnya, apa yang sedang dilakukan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih. Oke, terakhir bilang ke warga Banyumas terkait apa jenenge pesan-pesan dari Hafiz maupun dari Yoga. Monggo ke warga Banyumas maupun ke DPRD boleh ini. Semisal di hadapan kita ada mereka. Ke kampus boleh, Pak. Ke kampus boleh. Pak Rektor ya. Yang pertama, kami ingin menyampaikan kepada pemangku kebijakan dan juga DPRD, kemudian bupati dan seterusnya lah. Orang yang mempunyai orang yang bisa mengeluarkan kebijakan. Apakah tidak capek ketika kita ketika protes itu selalu ada gitu kan. Artinya ketika protes selalu ada, maka kinerja kalian yang harus dipertanyakan. Jangan sampai rakyat itu kemudian marah, kemudian aksi. Aksi bukan tanda kita gabut, Pak. Bukan tanda kita tidak punya gawean gitu ya. Tanda kita tidak tidak puas dengan kinerja, kemudian kita ada banyak keresahan yang ada. Sehingga jangan sampai itu terulang kembali. Dan segeralah diselesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Banyumas ini. Itu yang untuk daerah. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Banyumas dan sekitarnya bahwa eskalasi yang dibangun oleh mahasiswa, apapun eskalasinya, apapun aksinya, itu adalah kepentingan untuk rakyat dan tidak ada yang memang tidak ada dorongan dari manapun. Kami menyampaikan aspirasi atas dasar kajian akademis, kajian ilmiah, dan itu adalah untuk membela rakyat, bukan membela siapa-siapa. Pada intinya seperti itu. Dan kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas nantinya bila mana ke depannya pasti kita akan ada eskalasi ke depan. Mari bergabung ke kami karena apa yang kami bawa adalah atas dasar kajian ilmiah dan juga atas dasar keresahan pada rakyat. Oke. Quote-nya itu mahasiswa itu kalau aksi itu nggak gabut ya intinya kan. Dan untuk rakyat, pro rakyat. Pro rakyat. Hafiz. Ya kalau pesan untuk penyelenggara negara ya, ada Pak Bupati, Bapak Ibu anggota Dewan, kayaknya udah banyak tadi disampaikan gitu. Jadi nanti ditonton aja dari awal gitu. Cuman yang kami sampaikan kepada publik dan juga masyarakat sipil menambahkan dari yang disampaikan oleh Pres Yoga bahwa kita akan selalu mengusahakan yang terbaik. Tentu dalam proses-proses kedepannya kami sangat berharap untuk masyarakat dari berbagai elemen, bahkan dari berbagai daerah di sekitar Banyumas, teman-teman di Banjarnegara, teman-teman di Purbalingga, di Cilacap, di Bumiayu, dan dimanapun kawan-kawan mahasiswa berada, tentu ini menjadi perhatian kita. Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi DPR RI yang ada di pusat, yang kita protes selama bulan kemarin, 2 bulan yang lalu di bulan Agustus, sampai bulan ini ternyata kondisi daerah juga kurang lebih sama seperti itu. Sehingga ini menjadi satu pemantik bagi kita bahwa tidak hanya Banyumas saja yang bergerak tentunya dari masing-masing wilayah. Ya. Mungkin ini akan ditangkap mereka sebagai sebuah tindakan provokatif ya, tapi memang saya rasa kita harus mengkritisi kemudian menyampaikan bahwa memang kondisi rakyat dengan kondisi elit politik kita sangat jauh berbeda dan ini adalah memicu ketimpangan dan semisal ketimpangan ini tidak segera diselesaikan begitu tentu konsekuensinya adalah ketidakpuasan publik gitu. Bukan hanya mahasiswa saja tapi publik secara umum. Tentu kita tidak ingin kondisi kemudian chaos ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara negara itu semakin tinggi gitu. Karena kita mau bagaimanapun ini sebagai ikhtiar kita untuk mencintai negeri ini, mencintai daerah ini, dan juga tentu mencintai rakyat seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa kita ini lebih pantas untuk mendapatkan tunjangan komunikasi. Karena mereka berhasil mengkomunikasikan aspirasi rakyat kepada pemangku kebijakan.
Mintanya berapa tunjangan komunikasi? Kayaknya anggarannya buat BEM aja sih Pak, buat nonton ya. mahasiswa. Sudah punya aja, rumah? UMP dan belum butuh rumah sih Pak. Masih kontrak. bareng Masih aja kontrak gitu, ya? yang penting, Gak apa-apa kontrak ya. Nggak apa-apa. Yang terpenting adalah ini sih Pak, rumah-rumah yang memang tidak layak huni, orang-orang yang masih miskin yang ada di Banyumas Betul. ini RTLH. lebih ditinjau lagi, lebih diperhatikan lagi, dan lebih diberi bantuan yang tepat sasaran, gitu sih. Oke. Oke, terima kasih Tribuners. Hasil bincang-bincang kita dengan teman-teman kita, adik-adik kita, mahasiswa. Semoga aspirasi mereka didengar langsung. Aspirasi mereka yang mewakili rakyat Banyumas khususnya didengar langsung oleh para pemangku kebijakan, khususnya Bapak anggota Dewan, untuk kemudian ditindaklanjuti. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Tribuners. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Masih di podcast Berisik.